Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam damai sejahtera. Semua karena anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Mari selalu kita mendisiplinkan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab kita sadar bahwa kita orang berdosa tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melibatkan Tuhan. Kita akan gagal di luar tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sebab itu kita minta Roh Kudus akan tuntun kita. Minta selalu, peganglah tanganku ya Bapa. Dengan kuasa Roh Kudus tiap hari, tiap saat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tiap hari, setiap saat kita menghadapi pergumulan, tantangan hidup yang begitu berat. Peperangan tiap hari, tiap saat bisa menghantam, menyerang kita. Tapi kalau Roh Kudus Yesus berjalan bersama kita, biarpun banyak tantangan, pergumulan, peperangan, tapi janji Tuhan Rom 8:37, kita akan tampil lebih dari pemenang. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib-ajaiblah Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam kitab Yudas, surat Yudas, pasal yang pertama, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidupku, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Roh Kudus berikan kekuatan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan, haleluya, berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama yang ku cintai, itulah Tuhan Yesus Kristus.
sucikan mulutku, hatiku, pikiranku ya Bapa. Untuk malam hari kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku ya Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selasa malam hari tanggal 25 Februari 2025 adalah Selasa yang terakhir. Karena Selasa depan sudah tanggal 4, saudara. 4 Maret 2025. Waktu begitu cepat. Dengan berjalannya waktu, mari kita firman Tuhan berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus ayat 19, saudara. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini ciri orang yang kalau tanpa Roh Kudus berarti bukan milik Kristus. Karena dalam Roma 8 ayat 9, orang kalau tidak dipimpin Roh Kudus atau kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, tidak punya Roh Kudus, berarti dipimpin oleh kedagingan. Dipimpin oleh keinginan manusia, mau benarnya sendiri, sombong, egois, yang mau berantem, karepnya dewi, saudara. Tetapi baru bagi kita anak Tuhan yang pimpin Roh Kudus, tidak berjalan menurut karpe dewi, tapi berjalan menurut pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus. Ya, amin, puji Tuhan. Mari seperti kita semua anak Tuhan, saya pribadi dipimpin Roh Kudus, putihnya dengan setia, saya terus malam, pagi, malam berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan nanti akan terjadi masa-masa yang sukar loh Bapak Ibu. Mari kita buka. Timotius 2 Timotius pasal 3 1-9, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari yang terakhir. Suatu hari kelak, hari akan terakhir. Lihat ini. Hari ini tanggal 25 Februari. Berarti mendekati 28 Februari. 28 Februari adalah tanggal yang terakhir di bulan Februari. Berarti menjelang hari akhir. Seperti itu contohnya. Ya 25 menjelang 28. Tapi kata firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Masa-masa antikris. Masa-masa kesukaran terjadi. Sebab itu berarti masa-masa dunia akan hancur. Terjadi segala macam kesulitan. Saat ini sudah beda. Ya beda sama dulu. Tapi namanya dunia sama aja kalau kita lihat sudah dari dulu penuh manusia penuh kejahatan, saat ini tambah jahat, manusia egois. Pokoknya kalau tidak ada Tuhan Yesus, manusia itu makin jahat, makin bejat, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Maka kata firman Tuhan jelas, mari oleh karena itu hari ini saya sudah terangkan kepada Bapak yang sudah baca kita oleh firman Tuhan 25 Februari akan datang masa yang sukar. Untuk itu dari saat kita harus siap. Seperti kalau hari akan hujan mendung, kita harus siap punya payung. Ya, jadi payung rohani kita firman Allah. Ya, kita tidak perlu gentar dan takut. Masa kesukaran boleh terjadi. Tapi kalau kita berlindung di dalam kasih karunia Tuhan, berlindung dalam kebenaran Tuhan, berlindung pada Roh Kudus, berlindung pada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan jaga lindungi. Janji Tuhan 1 Samuel 2:9, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 3:10, karena engkau tekun mencari aku, kata firman Tuhan, dan turut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan lindungi dari segala pencobaan akan menimpa bumi ini. Akan ada kesulitan-kesulitan. Contoh ayat kedua, saudara ya. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memiliki agama. Iya, saat ini kan gini. Saya pada waktu pergi ke Hong Kong, saudara ya, tidak mau punya agama, saudara, karena agama dia bohong. Saya beritakan Injil di sana. Saya memberdoakan orang sakit di rumah sakit. Saya ketemu dengan orang tidak punya agama, tidak percaya kepada Tuhan. Saya memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa. Oh, lihat ini sudah kedatangan Tuhan semakin dekat. Orang makin sombong, egois, tidak peduli. Masing-masing mementingkan diri sendiri. Siapa saudara? Ya,
yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan Yesus. Lihat ini keadaan dunia, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Lihat ini, keributan antara pengacara satu dan pengacara lain, tidak mau berdamai, tidak mau saling mengampuni. Ini tanda-tanda sudah. Lihat, kalau orang sudah berantem, benci, wow, nggak ada damai, sudah berarti itu sudah masuk di dalam masa-masa kesukaran menjelang kedatangan Tuhan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini jelas, sudah jelas ini. Era saat ini kalau menurut saya sudah masuk di dalam hari-hari yang terakhir kedatangan Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Jangan dekat dengan manusia, tapi dekatlah dengan Tuhan. Ya, sebab hanya dekat Allah saja kita merasa aman, damai, sejahtera. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelum ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sara dengan dosa, dikuasai oleh berbagai nafsu dosa. Walah, saat ini sudah banyak mereka hidup di dalam dosa, ya, perselingkuhan, perjinan, wah, segala macam terjadi. Kacau balau, sudah ikut dunia kacau balau, ya, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengetahui kebenaran. Mereka membenarkan diri sendiri. Dia mencari kebenaran diri sendiri, tidak mau mencari kebenaran yang sempurna bersama dengan Tuhan. Ya, jelas, saudara. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9 terakhir. Tapi sudah pasti mereka tidak lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kemudian mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres zaman Musa, saudara, ya. Mereka egois, tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Egois, hidupnya egois, karepnya sendiri. Pokoknya ciri-ciri orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak mau taat, tidak mau punya rendah hati, tapi kesombongan, egois, hidupnya mau diatur oleh keinginan daging sendiri dan bersama iblis. Tapi bagi kita semua, mari kita mau diatur sama Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, andalkan Tuhan Yesus, berserah total kepada Tuhan. Biar berkat rahmat anugerah pertolongan Tuhan menyertai kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan tuntun kita. Oleh karena itu Roh Kudus akan menyertai kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya rendah hati, punya sifat kepekaan, mau dibentuk sama Tuhan, selalu perlu dengan Yesus. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Pimpin ya Bapa, pegang hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Seperti firman Tuhan tadi, berdoa di dalam Roh Kudus. Supaya hari-hari penuh dengan tantangan menjelang kedatangan Tuhan ini, kita luput, lolos dari masa-masa kesukaran terjadi. Karena Roh Kudus kan pimpin kita. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, jalan Tuhan yang sempurna. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Bumi syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan Yesus, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi Engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur. Mari kita mau datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Kan datang masa yang sukar. Di dalam Matius 26:41 kata Yesus, berjagalah dan berdoalah, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Firman Allah katakan 1 Petrus 5:8, iblis seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan. Oleh karena itu minta pimpinan Roh Kudus, pegang hidupku ya Roh Kudus, biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, dimanapun kita berada diberkati, ada penyertaan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.